Baik, kita masuk pada data. Ini ada data pengunjung perpustakaan, di mana kita akan mencari nilai yaitu jumlah datanya. Rumusnya itu N, lalu kita ketik sama dengan, lalu kita ketik lagi konta. Setelah itu kita blok datanya dari 60 sampai pada data yang terakhir. Lalu kita enter dan jumlah data telah didapatkan, yaitu 30 untuk jumlah data. Lalu selanjutnya itu kita cari nilai terkecil. Rumusnya itu sama dengan min, lalu kita blok lagi datanya dari data awal 60 sampai pada data akhir. Lalu kita enter. Dan selanjutnya kita cari data terbesar. Rumusnya itu sama dengan max, lalu kita blok lagi datanya seperti yang awal tadi, lalu kita enterkan. Lalu kita cari range-nya, dan itu rumusnya sama dengan, lalu data terbesar kita kurangkan dengan data terkecil, dan kita dapati data range-nya itu 58. Lalu kita tentukan jumlah kelas. Ini saya, karena ininya kecil, jadi saya perbesar lagi. Lalu kita masuk lagi dalam jumlah kelas, itu rumusnya ada sama dengan, itu 1 ditambah dengan 3,322 dikali dengan log n. Log n-nya itu ada 30 jumlah data ya. Lalu kalau sudah kita enterkan, kita dapat 5,9. Lalu ini kita cari panjang kelas. Rumusnya itu sama dengan, lalu kita klik range-nya itu dibagi dengan jumlah kelas. Lalu kita dapatkan data panjang kelas. Lalu setelah itu kita bulatkan untuk jumlah kelas dan panjang kelas ini agar mudah untuk dihitung nantinya. Dan ini bisa kita ganti jadi 6 dan di bawah 10. Lalu selanjutnya kita mencari interval. Kita ketik interval ya. Nih, lalu kita tulis ini di sini data terkecil. Lalu yang sebelahnya ini rumusnya untuk interval yaitu sama dengan, ini yang saya klik ini ditambah dengan panjang kelas. Lalu saya kurangkan dengan 1. Kita enter. Lalu setelah itu kita dapatkan datanya 49. Dan yang ini intervalnya sama dengan, ini saya klik yang ini, lalu saya tambah dengan angka 1. Dan kita dapat 50, lalu selanjutnya kita blok datanya. Kita blok sampai 6 ya, karena di sini jumlah kelasnya ada 6, jadi kita blok datanya sampai 6. Dan yang interval di samping ini juga sama, kita blok. Sudah selesai, lalu kita lanjut pada interval yang selanjutnya. Yang ini rumusnya itu sama dengan, lalu concatenate, ini concatenate ya. Lalu saya blok yang ini, yang 40 ini, lalu saya klik yang titik koma dan 49 saya klik lalu enter. Lalu saya tarik ke bawah dan kita dapati intervalnya. Lalu selanjutnya saya akan mencari untuk frekuensinya, frekuensi data. Ini saya ketik frekuensi lalu saya blok sampai bawah, ini batasnya. Lalu saya ketik sama dengan
dan saya ketik lagi frekuensi, lalu data awal, data yang ini seperti yang saya contohkan, saya blok sampai habis, lalu titik koma, dan saya blok data yang ini, interval, sampai habis ya, lalu Ctrl Shift Enter. Kita dapati datanya ya. Nah, udah dapat. Lalu kita lanjut pada jumlah. Untuk menentukan jumlah, kita klik jumlah di sini, lalu kita klik sama dengan sum. Jangan lupa untuk buka kurungnya. Lalu kita blok datanya dari angka 4 sampai 2. Lalu kita enter untuk menentukan jumlah. Kita dapati jumlahnya yaitu 30. Dan yang terakhir ini ada frekuensi relatif. Di mana frekuensi relatif ini itu ada rumusnya sendiri, yaitu sama dengan ini saya perbesar dulu ya karena ininya kurang. Rumusnya itu sama dengan, lalu kita klik yang ini, frekuensi ini, lalu kita bagi dengan jumlah yang bawah, lalu dikali dengan 100. Saya klik 100 ya. Lalu karena ini datanya akan berubah, maka saya pakai kode dengan dolar, yaitu kode dolarnya saya taruh di depan huruf K dan setelah huruf K agar datanya itu terkunci. Lalu kita klik enter kalau sudah dapat, dan data di belakang koma itu bisa dirubah ya. Tapi jika tidak dirubah juga tidak apa. Lalu tadi saya telah menarik ke bawah untuk membloknya untuk mendapatkan nilai yang lain. Lalu saya blok untuk saya jadikan dalam satu tabel. Seperti ini. Ini saya tarik, lalu saya klik yang ini untuk supaya lebih rapi. Lalu setelah selesai akan saya buat data dengan diagram batang. Caranya itu kita blok interval dengan frekuensinya. Kita blok seperti ini, lalu kita ke insert dan kita klik yang kolom ini. Ini kita klik. Nah, ini kalian bisa bebas pilih, dan saya pilih yang ini, dan saya rapikan terlebih dahulu ya. Ke sebelah kanan, seperti ini. Akan saya rapikan terlebih dahulu datanya. Ini saya rapikan, diperbesar sedikit agar terlihat lebih jelas. Dan diagram batang ini sendiri dari sekian banyak diagram yang ada, seperti diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang ini adalah diagram yang paling mudah digunakan. Karena apa? Karena diagram batang ini langsung memberitahukan kita mana data yang paling banyak atau data yang lebih besar dan data yang lebih kecil. Karena dari diagram batang ini langsung kita dapat mengetahui data-data yang ada dengan melihat diagram mana yang lebih tinggi dan diagram mana yang lebih rendah. Lalu ini saya mengetik untuk data pengunjung perpustakaan untuk lebih menerangkan lagi data apa yang sedang saya buat ini. Ini saya perjelas lagi dengan tulisan. Jika telah selesai untuk mengetik, maka kita klik enter untuk klik selesainya. Dan jika kalian ingin mengganti warna diagramnya agar lebih menarik, maka kalian bisa pilih warna yang telah disediakan atau kalian bisa custom sendiri warnanya. Ini kalian bisa pilih-pilih warna sesuai dengan kemauan kalian supaya lebih menarik. Kalian bisa pilih di atas sini. Saya pilih biru saja seperti di awal tadi karena kelihatan lebih jelas.
Sebelumnya saya meminta maaf karena tidak bisa menyediakan dalam diagram garis dan diagram lingkaran.